perusahaan asuransi marketing plan-nya gonta-ganti. Jangan diikuti. Bener apa salah sih? Gonta-ganti marketing plan berbeda dengan gonta-ganti menu jualan di warung. Berbeda pula dengan gonta-ganti istri. Wah repot ambek butuh teror ya. Marketing plan itu apa sih? Dia adalah rencana pembagian kompensasi imbal jasa pemasaran sebuah produk dan nilai prosentase yang dibagi antara perusahaan dengan Anda jika melakukan fungsi pembinaan tim pemasaran. Jadi, yang menjual dapat kompensasi, yang membina para tenaga pemasaran pun juga dapat kompensasi. Mengapa dapat kompensasi? Karena ini bisnis, di mana ada produk yang dijual dan ada profit yang diperoleh oleh perusahaan atas jasa yang ditawarkan. Ini juga berlaku di semua lini, baik jasa ataupun produk. Bahkan layanan publik seperti dunia perpajakan dan kesehatan masyarakat juga memberikan kompensasi jika bisa memberikan pemasukan buat negara. Lalu siapa yang berubah? Pada umumnya yang berubah adalah pihak prinsipal atau produsen. Namun khusus di dunia pemasaran berjenjang dan asuransi, seringkali usulan datangnya dari pihak konsultan dan agensi yang terlibat langsung pemasaran di lapangan. Lalu mengapa harus berganti? 1. Karena ada perubahan produk yang dipasarkan. Setiap produk memiliki komponen biaya produksi dan layanan yang berbeda-beda, maka perlu dilakukan penyesuaian. 2. Karena ada perubahan aturan dan kebijakan dari negara sebagai regulator. Di asuransi, saat aturan berubah, maka komponen biaya juga berubah. Contohnya pada produk unit link, bahwa setiap nasabah yang setuju dengan proposal wajib untuk menyimpan rekaman suara persetujuan, suara percakapan bersama agennya. Berarti dibutuhkan teknologi dan ketersediaan ruang untuk menyimpan file data yang jumlahnya sangat besar. Belum lagi perubahan dokumen, cetak dokumen baru, dan itu juga melahirkan biaya yang baru. Alasan ketiga adalah untuk menjaga kemampuan daya saing dengan perusahaan pesaing. Biasanya pihak perusahaan, agensi, atau konsultan akan memberikan kompensasi yang lebih untuk memperbesar jumlah nasabah dan jumlah manpower agen. Yang keempat, alasan-alasan lainnya. Jadi jika perusahaan asuransi mengajukan usulan penggantian atas marketing plan agar lebih bagus dan lebih menguntungkan pihak agen yang memasarkan, itu tidak serta-merta disetujui karena harus melibatkan pihak perusahaan yang bertanggung jawab penuh terhadap masa depan keuangan nasabah. Kalau memberikan kompensasi terlalu besar, maka bisa menggerus dana yang dialokasikan untuk pos lainnya seperti biaya operasional dan pos dana klaim. Makanya, jika Anda pernah melihat perusahaan asuransi memberikan komisi yang besar dan fantastis, jangan lupa, itu hanya berlaku sementara, tidak selamanya. Selama masa promosi saja. Anda tahulah, ada perusahaan kecil yang bakar uang untuk menarik agen asuransi dari tempat lain yang diambilkan dari pos biaya promosi. Lama-lama juga stop. Anda bisa lihat, bisnis startup marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, bakar uang itu triliunan di tahun kedua hingga tahun ke-10. Selanjutnya, ya mulai muncul harga yang sesungguhnya yang lebih tinggi. Kalau terus dikasih diskon, ya bisa tutup itu perusahaan. Kesimpulannya, tidak ada masalah marketing plan itu berganti selama masih memberikan nilai profit yang adil untuk semua pihak. Mereka yang mengolok-olok perusahaan asuransi karena berganti marketing plan, disimpulkan bahwa perusahaan itu buruk, itu merupakan tanda bahwa logikanya ditaruh di tengkul. Bondet makan ayam terus sakit dan mencret. Berarti kalau Anda makan ayam di sana pasti mencret seperti Bondet. Ini cari siapa? Manusia berkaki dua, monyet berkaki dua. Maka Anda itu monyet. Gila nggak sih?